Halo sobat, ini kondisi kebun kita di area yang belum saya kelola ya, belum saya buat pedengan baru, dimana saat ini lagi masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ya sobat. Nah, jadi kita bersyukur buah kopi kita tetap gede-gede ya. Nah, yang ini di area yang belum saya buat bedengan baru sobat. Nah, ini kopi kita tumpang sari dengan alpukat. Ini Vietnam sobat ya. Saya buat naungan ini singkong. Ya, beberapa waktu ke depan nanti pasti akan saya cabut juga singkongnya sobat, supaya tidak mengganggu perakaran dan nutrisi untuk tanaman kopi dan tanaman alpukatnya. Dan ini durian musangking sobat. Nah, ini durian musangking ya. Durian musangking yang saya tumpang sarikan di kebun kopi. Dan juga jagung. Nah, terlihat sekali sobat ya, kondisi tanah kita ini nutrisinya saya anggap ini kurang subur karena pertumbuhan jagung kita juga tidak merata ya. Jadi saya biarkan dulu sementara sobat, untuk tanda kutip istirahat tanahnya dulu, baru akan saya olah kembali. Nah gitu sobat, ini ada kopi yang saya sisip ya, saya sisip untuk proses sistem pagar. Nah, ini durian musangking sobat ya. Durian musangking juga saya tumpang sarikan di pohon kopi kita. Nah, ini area kebun jagung ya. Nah, kalau ini sobat, kopi varietas Kemasti ya. Nah, ini saya sisip juga. Jadi ada 3 varietas di sini sobat, ada Ateng Super, ada Komasti, dan juga ada Tim. Nah, kalau di hari ini sobat, sudah kita buat bedengan baru ya. Rencana saya nanti mau tumpang sari dengan cabai. Nah, itu sobat. Jadi ini saya biarkan dulu sobat bedengannya, supaya agak terfermentasi dulu pupuk yang di bawahnya ya. Saya buat pupuk dasar itu pupuk kompos sobat, pupuk organik ya. Oke, ini saya tumpang sari dengan mangga sobat. Nah, bersyukur ya, kopi kita juga berbuah dengan baik. Nah, ini kentang ya. Kentang itu saya tumpang sari di busutnya durian. Ini durian kan sobat. Nah, ini kentangnya. Ini kentang. Nah, itu sobat. Oke sobat, ini kondisi buah kopi kita. Mungkin minggu depan saya panen sobat, biar agak matang banyak dulu buah kopinya.
walaupun sebagian sudah matang ya. Ya, saat ini buah kopi mungkin agak sedikit jumlahnya karena musim peralihan tadi. Biasanya buah kopi itu banyak di musim hujan sobat. Nah, oke sobat. Kita lihat sana kebun kita ini. Nggak semak ya. Saya biarin aja begini. Oke sobat. Itulah kondisi petani sobat. Petani itu tidak bisa panen, tanam lagi, panen, tanam lagi. Tidak. Jadi tanah itu harus diolah lagi dulu, diistirahatkan dulu supaya tanahnya tanda kutip itu bisa berkembang dengan baik. Sama seperti kita manusia, disuruh bekerja terus tanpa istirahat. Ya tanah pun gitu juga, tanpa pupuk, tanpa istirahat juga tidak baik hasil tanamannya sobat. Nah itu sih pengalaman saya ya, tanda kutip. Makanya tanah itu diistirahatkan dulu, didiamkan sambil diberi pupuk supaya tanahnya juga bisa istirahat dan berkembang lagi sobat. Itu yang saya pahami. Nah gitu ya. Jadi anggap aja tanah itu juga seperti kita manusia, dimana di saat tanaman itu bekerja, bertumbuh itu di tanah itu, maka tanahnya bekerja. Jadi setelah tanamannya panen, ya diserahkan dulu tanahnya sambil diberi pupuk. Nah supaya apa? Supaya ya mikroorganisme ataupun unsur hara dalam tanah itu bisa kembali lagi dengan baik. Ataupun apa nama bahasa ilmiahnya ya, saya tidak paham karena saya bukan profesor ya. Tapi saya rasa begitu deh bahasa sederhananya. Kita istirahatkan buahnya, kita istirahatkan tanahnya sehingga tanahnya dapat kembali subur. Itu sobat. Oke. Demikian dulu yang saya sampaikan sobat ya. Mohon maaf kalau kepanjangan waktunya dan belepotan ngomongnya karena agak kurang fit saya sobat. Oke. Nah ini saya tabur pupuk kandang sobat di durian kita, durian kani, dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Oke sobat, jangan lupa dibersihkan juga ya. Sekarang rumputnya jangan lupa beli pupuk juga ya, kalau boleh sebulan sekali lah, sendok juga cukup. NPK pupuk dasar, pupuknya yang paling utama, pupuk apa namanya, pupuk apanya sobat, pupuk mayor. Oke, demikian sobat ya. Terima kasih sebelumnya sobat, thank you.